السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا عباد الله ويا إماء الله أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إخوة الإيمان, kaum muslimin dan muslimat hafizakumullah. Saat ini kita berada di hari raya Idul Fitr, hari yang dinamakan sebagai Yaumul Jawaiz, hari pemberian balasan atau pemberian hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini ikhwatul iman, pahala dan ganjaran orang-orang yang berbuat kebaikan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni dosa-dosa, melindungi hamba-hambanya dari siksa. Pena-pena pencatat di bulan Ramadan telah diangkat, lembaran-lembarannya telah mengering dengan catatan amal yang kita lakukan. Jika kita mengisinya dengan kebaikan, maka sungguh catatan itu berisi kebaikan-kebaikan. Dan sebaliknya, jika kita mengisi catatan tersebut dengan keburukan, maka pasti isinya juga adalah keburukan. Wal'iyadu billah. Ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbun Karim, Rabbun Rahim, Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang, memberikan kabar gembira kepada hamba-hambanya yang taat kepadanya. Dan Allah tidak pernah membuat orang-orang yang bermaksiat berputus asa dari kasih sayangnya. Mereka bisa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala tentu saja dengan senantiasa beristighfar dan bertaubat hanya kepadanya. Ikhwatul iman, hari Idul Fitr adalah hari di mana kita mendapatkan kabar gembira dengan kebaikan yang begitu banyak. Dalam Al-Mu'jamul Kabir diriwayatkan dari Sa'ad bin Aus Al-Ansari dari ayahnya radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza kana yawm 'Eid al-Fitr waqafat al-malaikatu ala abwab at-turuq fanadaw اغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم وأمرتم بالصيام فصمتم
وأطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم فإذا صلوا نادى مناد ألا إن ربكم قد غفر لكم فارجعوا راشدين إلى رحالكم وهو يوم الجائزة ويسمى ذلك في السماء يوم الجائزة. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, saat pagi hari raya Idul Fitr, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk berjejer berdiri di pinggir-pinggir jalan seraya menyeru kepada mereka yang berangkat, berangkatlah wahai kaum muslimin menuju kepada Rabb kalian yang Maha Pemurah, yang senantiasa memberikan anugerah berupa pertolongan menjalankan kebaikan sekaligus memberikan pahala-pahala yang besar atas kebaikan tersebut. Sungguh benar-benar kalian telah diperintahkan untuk melakukan salat dan kalian melaksanakannya. Kalian diperintahkan berpuasa lalu kalian menunaikannya dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terimalah balasan pahala kalian. Maka ketika kaum muslimin telah usai melaksanakan salat Id, maka ada malaikat yang menyeru, ingatlah, sesungguhnya Rabb kalian telah mengampuni dosa-dosa kalian. Kembalilah ke rumah-rumah kalian dengan hati yang senang. Dan ini adalah hari Al-Jaizah, dan juga hal tersebut dinamakan pada akhirat Allah sebagai Yaumul Jaizah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat hafizakumullah, hari ini umat Islam merayakan hari kemenangannya yang fitri, hari kemenangan yang harus kita syukuri dengan cara senantiasa menjaga dan semakin memantapkan serta mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa janji Allah untuk menolong dan memenangkan kaum mukminin adalah sebuah keniscayaan. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Maka di antara makna kemenangan yang bisa kita ambil dari hari yang penuh dengan kebahagiaan ini adalah yang pertama, tentang kemenangan keimanan atas kekufuran. Pertanyaannya, ikhwatul iman, kenapa keimanan itu pasti menang? Maka jawabannya, karena keimanan adalah al-hayah atau kehidupan, sementara kekufuran adalah al-maut atau kematian. Maka keimanan adalah kehidupan hati seorang hamba yang mendapatkan pancaran nur Rabbani yang menerangi kehidupannya, sehingga seorang yang beriman akan senantiasa mengetahui tujuan dan makna hidupnya, mengetahui yang halal dan yang haram, dan semua itu merupakan sebuah dinamika kehidupan yang pada akhirnya memberikan energi yang begitu besar dalam mengarungi kehidupan yang begitu fana, sehingga dia bisa continue dalam beramal saleh, dia produktif melakukan kebaikan dan selalu mempunyai energi yang besar untuk membangun masyarakat dan negaranya. Berbeda ikhwatul iman dengan watak al-kufur, dengan watak kekufuran yang selalu menyeret manusia kepada kehancuran, tindakan anarkis, dan kemudian mandul dalam memproduksi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Anfal, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsyarun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang kedua ikhwatul iman adalah kemenangan akhirat atas dunia. Pada dasarnya Islam adalah agama dunia dan akhirat, karena lembaga as-siyam di mana di dalamnya kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menjadi orang-orang yang muttaqin, memberikan pelajaran yang sangat berharga bahwa kaum muslimin mampu atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk membangun obsesi dan cita-cita terbesarnya. Apa obsesi dan cita-cita terbesar orang-orang yang beriman? Yaitu memprioritaskan kebahagiaan ukhrawi yang abadi daripada terjebak pada kehidupan atau kesenangan duniawi yang sementara. Dan itu nampak jelas dalam ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman selama 1 bulan penuh.
di mana mereka bisa menahan diri bukan saja dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan saja dari hal-hal yang syubhat, tapi juga mampu atas izin Allah meninggalkan bahkan sesuatu yang mubah. Kemenangan obsesi akhirat yang abadi atas dunia yang sementara juga bermakna ikhwatal iman tentang kemenangan luasnya nikmat ukhrawi terhadap sempitnya dunia, juga mengandung arti kemenangan, kenyamanan yang abadi atas suasana dunia yang letih dan melelahkan, dan bisa bermakna juga kemenangan yang hakiki atas sesuatu yang semu dan menipu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang terjebak di dalam kungkungan kesenangan duniawi dan kemudian berat melakukan, berjuang dan kemudian menegakkan kalimat Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah, "Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard araditum bil hayatid dunya min al-akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil." Di sini Ramadan sekali lagi mengajarkan kepada kita untuk kiranya kita berani berkorban demi obsesi dan cita-cita terbesar kita, yaitu kehidupan akhirat kelak. Kita harus berani mengorbankan obsesi politik kita jika itu hanya akan menghancurkan masa depan akhirat kita kelak. Kita harus berani mengorbankan obsesi karir dan jabatan kita jika itu hanya akan membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Kita juga harus berani mengorbankan obsesi nafsu kita jika itu hanya akan membuat kita menyesal di saat penyesalan tidak akan pernah lagi berguna di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, semua obsesi keduniaan itu tidak membuat kita bahagia jika pada akhirnya hanya akan menorehkan nama-nama kita dalam barisan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kemenangan kesungguhan dan keseriusan atas kemalasan. Gelora kemenangan di hari yang fitri ini mengingatkan kita semua bahwa madrasah Ramadan sekali lagi mendidik kita kaum muslimin untuk kiranya mampu mengalahkan seluruh bentuk kemalasan, yaitu kemalasan dalam memperbaiki diri, dilihat dari aspek akidah, pemikiran, mentalitas, moralitas, akhlak, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lainnya. Dan madrasah Ramadan mampu mengantarkan kaum muslimin untuk menyingkirkan kemalasan yang merintangi diri mereka dari upaya pembentukan rumah tangga yang islami, yang diterjemahkan dalam wujud seorang ayah yang salih, ibu yang salihah, anak-anak yang salih dan salihah. Mereka semuanya itu merupakan pengejawantahan dari qurratu a'yun dalam setiap doa-doa yang dikumandangkan oleh keluarga surgawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Maka nuansa rumah tangga yang surgawi ini nampak jelas ikhwatal iman di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, di mana ayah, ibu, anak-anak dan anggota keluarga lainnya fastabiqul khairat, mereka berlomba-lomba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat berjamaah, tilawatul Quran, berinfak, bersedekah, mendalami ilmu-ilmu agama dan kebaikan-kebaikan lainnya, sehingga bulan Ramadan sebagai bulan ibadah bukan sekedar wacana dan slogan semata, tetapi benar-benar sebuah kurikulum kehidupan yang diamalkan oleh setiap keluarga muslim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwatal iman, yang keempat adalah kemenangan kesabaran dan pengendalian diri. Maka hari raya Idul Fitr adalah hari di mana kaum muslimin merayakan kemenangan kesabaran dan pengendalian diri dari seluruh apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari bentuk-bentuk syubhat,
dari al-laghu dan al-lahu, bahkan kemenangan dalam menghindar diri dari memperbanyak perbuatan-perbuatan yang sekedar mubah. Kenapa? Sebab kaum muslimin yang jujur dalam keislaman mereka, yang jujur dalam keimanan mereka, seharusnya produktif dalam mencetak amal-amal salih dan seluruh kebijakan-kebijakan yang dianjurkan oleh al-Islam. Sehingga bagi mereka yang mengerti dan memahami esensi di bulan Ramadan, mereka tidak punya cukup waktu untuk melakukan perbuatan yang sekedar mubah hukumnya. Kenapa? Karena kewajiban-kewajiban dan tugas-tugas lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Itulah mengapa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengungkapkan, seraya berkata, "Kunna qauman nad'u tis'ata a'syaril halal makhafata an naqa'a fil haram." Kami adalah masyarakat yang meninggalkan 9/10 yang halal karena kami khawatir terjerumus kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah ikhwatul iman terlihat jelas bahwa generasi terbaik sepanjang masa mereka adalah orang-orang yang produktif dalam menghadirkan kebaikan-kebaikan dan waktunya tidak habis oleh cengkraman perbuatan yang mubah, apatah lagi yang syubhat, lagi haram, wal'iyadu billah. Maka kemenangan kesabaran ini, kemenangan pengendalian diri ini tidak sekedar berimplikasi duniawi, tetapi juga mencakup dimensi ukhrawi, di mana pahala orang-orang yang sabar tidak bisa dihitung dan dibatasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kelima dan terakhir adalah kemenangan kepedulian sosial. Hari raya ikhwatul iman hendaknya kita jadikan sebagai sesuatu yang berharga, menjaga aset dan modal yang sangat mahal, yaitu sebuah kemenangan yang berkaitan dengan kepedulian sosial. Selama bulan Ramadan, kita tidak hanya dididik untuk membangun hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga ikhwatul iman, kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu peduli terhadap dinamika sosial. Hal ini terlihat jelas dalam aktivitas kebersamaan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Salat berjamaah, baik yang fardu maupun yang sunnah, salatul tarawih, qiyamul lail, salatul tahajud, witir, iftar secara bersama-sama, mendengarkan ceramah-ceramah agama, mengumpulkan sedekah, zakat, infak dan lain sebagainya, serta ibadah-ibadah yang lain yang menunjukkan tentang kepedulian sosial yang begitu besar. Kebersamaan ini, saudaraku hafizakumullah, hendaknya tidak boleh berhenti hanya di bulan Ramadan ini saja, tetapi kebersamaan dalam amal Islami menuntut adanya kesinambungan dan kontinuitas terpadu, sehingga kaum muslimin dalam ibadah dan perjuangannya, terutama menghadapi kezaliman, kemaksiatan, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, lebih mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena al-barakah ma'al jamaah, keberkahan itu senantiasa menyertai kebersamaan. Maka Ramadan juga memberikan pesan yang begitu jelas kepada kita selaku komponen umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan berpesan kepada mereka yang mendapatkan amanah untuk memimpin dan mengatur negeri ini, mulai dari level lokal sampai level nasional, kepada aparatur peradilan dan keamanan, tunaikanlah amanah mengatur negeri ini dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berlaku zalim sedikit pun, karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kezaliman itu akan menjadi kegelapan yang berlapis-lapis pada hari kiamat. Renung karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Dan janganlah pernah sekalipun engkau menyangka Allah akan lalai dengan apa yang kau lakukan, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Sungguh Allah hanya mengulur mereka hingga hari di mana pandangan mata mereka terbelalak. Kepada saudara-saudaraku, rekan-rekan generasi muda,
harapan umat, harapan agama dan bangsa. Jangan pernah terlena dengan tubuh yang masih kuat, mata yang masih tajam, kulit yang masih kencang, karena semua itu sama sekali bukan jaminan bahwa perjalanan kita di atas muka bumi ini masih lama. Karena tua dan muda memiliki kedudukan yang sama di hadapan kematian. Gunakanlah tubuh yang kuat, usia yang masih muda untuk lebih produktif, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkontribusi kepada bangsa dan negara, meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, serta meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kepada saudari-saudariku muslimah yang mulia, kaum wanita adalah pilar utama bangunan suatu bangsa, masyarakat, dan negara. Kaum wanita hanya bisa menjadi pilar utama jika mereka tetap berada dalam fitrah kewanitaan mereka, sesuai yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini, negeri kita tercinta Indonesia, yang tertatih-tatih menanti kehadiran Anda, wahai para wanita sejati, yang membelai dan mendidik anak-anaknya dengan cinta dan kasih sayang, yang belajar setinggi-tingginya agar dapat menjadi ibu yang cerdas, istri yang salihah, dan baik bagi anak-anaknya, bukan untuk yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.